Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma zidna ilman. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'wati la yustajabu lah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah merasakan kekenyangan, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan mengagungkan kembali Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian ingin membilang atau menghitung nikmatku kepadamu, kalian tidak akan mampu membilangnya. Kalian tidak akan mampu menghitungnya. Mulai dari nikmat keimanan, nikmat karena kita diberikan rasa keamanan, nikmat diberikan kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat kecukupan. Karena kita diberikan kecukupan, berapa banyak manusia yang di atas kekurangan. Kita diberikan kesehatan, berapa banyak manusia di atas sakit. Kita diberikan kelapangan, berapa banyak di kalangan manusia yang berada di atas kesempitan. Kita diberikan nikmat keimanan kepada Allah di tengah banyak kekufuran. Kita diberikan kenikmatan, kelezatan beribadah kepada Allah, padahal banyak manusia yang masih bingung di dalam hidupnya, belum mengetahui apa tujuan dia hidup, belum memahami hakikat kehidupannya, untuk apa dia dihidupkan. Maka dari itu sekali lagi kita mengingatkan, dan jangan pernah merasa resah untuk diingatkan dengan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pertemuan kali ini kita kembali membenarkan dengan perbuatan kita dari bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Karena kesyukuran, kata para ulama, adalah at-tasdiqu bil qalb wal qawlu bil lisan wal amal bil jawari bit ta'at. Karena seseorang yang bersyukur kepada Allah bukan hanya membasahi lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah, itu tidak cukup, akan tetapi harus dibenarkan oleh hatinya bahwa seluruh nikmat datang darinya, bukan disebabkan kehebatannya, bukan disebabkan kecerdasannya, akan tetapi semuanya datang dari Allah. Fama bin ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memanfaatkan nikmat tersebut di atas ketaatan kepadanya. Barang siapa yang diberikan umur panjang, hendaknya ia memanfaatkan umur panjang tersebut di atas ketaatan kepada Allah. Barang siapa yang diberikan nikmat kesehatan, hendaknya dia manfaatkan kesehatan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang diberikan nikmat hidayah, maka hendaknya dia berlesat-lesat dengan melakukan ketaatan di atas hidayah tersebut. Barang siapa yang diberikan nikmat kekayaan, maka hendaknya dia memanfaatkan kekayaan tersebut di atas jalan yang dirodainya. Dan barang siapa yang diberikan nikmat yang umur panjang, nikmat kehidupan, maka hendaknya sekali lagi ia memanfaatkan kehidupannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akan kita lanjutkan sedikit dari keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dia termasuk orang yang sangat keras dengan Islam, orang yang bahkan ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika cahaya Islam, cahaya hidayah masuk di dadanya, dia menjadi penolong Islam dan penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan lagi Umar bin Khattab, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa dia adalah pemberani, dia termasuk ar-rajul al-mulham. Dia adalah laki-laki yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya bisikan hatinya itu tidak dimasuki lagi oleh was-was syaitan. Akan tetapi keyakinan hidayah itu lebih condong. Maka dari itu banyak di dalam Al-Quran yang turun disebabkan adanya gairah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Misalnya tentang ada 3 masalah misalnya di dalam Al-Quran. Pernah Umar bin Khattab memberikan masukan kepada Nabi. Ketika Umar bin Khattab melihat orang-orang berkeliling di sekitar Ka'bah dari kalangan kaum muslimin, maka Umar mengatakan kepada Nabi, alangkah bagusnya kalau makam Ibrahim ini itu dijadikan di tempat solat sebagaimana yang telah dijadikan bapak kita yaitu Ibrahim alaihissalam. Akhirnya tidak lama turunlah ayat Al-Quran membenarkan dari perkataan Umar radhiyallahu anhu. Kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Maka jadikanlah makam Ibrahim, makam itu tempat berdirinya Ibrahim yang di Ka'bah, yang ada di depan pintu Ka'bah, musalla untuk tempat solat. Jadi makam Ibrahim disyariatkan hanya untuk solat. Jadi setelah orang tawaf 7 kali sampai di Hajar Aswad, disunnahkan, dianjurkan agar seseorang solat 2 rakaat, dengan rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas di belakang makam Ibrahim. Ini yang pertama yang memberikan pendapat adalah Umar radhiyallahu anhu. Begitu pula di ayat lain pernah Umar radhiyallahu anhu ketika orang-orang pada masuk ke dalam Islam, bahkan dari kalangan munafikin, semuanya berbicara dengan istri-istri Nabi. Ada dari kalangan orang-orang munafik berbicara dengan istri Nabi, dari kalangan kaum muslimin berbicara dengan istri Nabi. Akan tetapi Umar melihat ada ghirah, ada kecemburuan, bahwa bahaya ini kalau semuanya masuk saja begitu berbicara langsung dengan istri-istri Nabi. Padahal istri-istri Nabi ini harus dimuliakan, harus diangkat derajatnya, tidak sembarang dilakukan kepadanya. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu memberikan masukan kepada Nabi agar hendaknya dipakaikan hijab. Artinya ada penghalang kalau istri Nabi ingin berbicara dengan orang lain agar hendaknya memakai hijab. Karena kenapa? Karena manusia itu dominannya memiliki sifat kalau melihat sesuatu yang kurang bagus bisa menimbulkan syahwat. Khususnya manusia laki-laki dari kalangan munafikin, dari kalangan orang-orang yang memiliki penyakit hati di dalam hatinya, itu akan berbahaya kalau berbicara dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Terlebih lagi dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turunlah ayat hijab. Ayat yang memerintahkan agar hendaknya para sahabat kalau ingin berbicara dengan istri Nabi itu di balik tilam. Di balik tilam artinya di balik hijab. Itulah yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu. Pernah juga Umar radhiyallahu anhu ketika masih diharamkannya khamar, meminum khamar, akhirnya Umar radhiyallahu anhu memberikan masukan kepada Nabi agar hendaknya diharamkan saja itu khamar, disebabkan banyaknya kerusakan. Karena khamar merusak akal manusia sehingga hilanglah kecerdasan. Khamar merusak agama manusia, dan khamar juga merusak ekonomi manusia, merusak jiwa manusia. Dari khamar timbul banyak kerusakan, terjadinya perpecahan, terjadinya perkelahian, terjadinya pembunuhan, terjadinya adanya pemerkosaan dan selainnya. Itu salah satu asalnya dari khamar, dari sesuatu yang memabukkan manusia sehingga manusia hilang dari kesadarannya, yang mengakibatkan manusia banyak melakukan kerusakan di muka bumi, yang akhirnya turunlah ayat tentang pengharaman khamar. Intinya faedah yang bisa kita ambil di subuh kali ini, hendaknya kita terus menerus melahirkan rasa syukur kepada Allah, dan rasa syukur tidak cukup hanya di lisan seorang hamba, akan tetapi dibenarkan oleh hatinya bahwa seluruh kenikmatan datang darinya, dan memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan yang kedua, dari keutamaan Umar yang kita bisa petik di hari ini, bahwa Umar termasuk orang yang mulham, orang yang diilhamkan, yang dimana pendapatnya, hatinya itu dicahayai dengan cahaya Islam, cahaya taufik, cahaya hidayah. Bahkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
seandainya ada nabi setelahku, bahwa nabi yang lebih pantas setelahku adalah Umar. Sampai Nabi mengatakan yang demikian. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ja'ala al-haq ala lisani Umar wa qalbi." Sesungguhnya Allah telah menjadikan sesuatu yang hak pada lisan Umar dan hatinya Umar. Artinya Allah memberikan kelebihan kepada Umar, yaitu lisannya apa yang dia katakan betul, apa yang dibenarkan hatinya betul. Itulah Umar radhiyallahu anhu. Ini yang bisa kita berikan. Insyaallah taala kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan biografi Utsman radhiyallahu anhu, yang dimana Umar, alhamdulillah saya rasa sudah cukup, karena kalau kita mau mengkaji secara mendalam maka biografi Umar ini sangat banyak, dan di antara kontribusi Umar radhiyallahu anhu dari beliaulah sehingga sepertiga bumi itu menjadi Islam. Sepertiga bumi itu menjadi Islam. Jadi Irak, Syam pada saat itu dikirim juga Bilal, dikirim Abu Hurairah, dan di beberapa negeri, intinya sepertiga dunia itu menjadi kaum muslimin di tangan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab meninggal pada saat setelah menjabat 10 tahun menjadi presiden. Jadi Abu Bakar 2 tahun dan Umar 10 tahun menjabat menjadi presiden, yang dimana sepertiga bumi itu menjadi kaum muslimin, disebabkan darinya itu menjadi timbangan kebaikan baginya di hari kiamat. Dan semoga Allah mengumpulkan kita seluruhnya bersama mereka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.